Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Putri Ayu Delima dari D3 Keperawatan Pangkal Pinang tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Nah, di sini saya akan membuat video tentang proses inspirasi dan ekspirasi, kapasitas dan volume paru-paru, suara napas normal dan abnormal. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu biomedik dasar dengan dosen pengampu Ibu Seni. Mari kita saksikan ya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari proses respirasi atau yang biasa disebut juga proses bernapas. Proses respirasi adalah proses pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen di dalam organ tubuh paru-paru setiap 3 hingga 5 detik sekali. Setelah itu terjadi proses respirasi eksternal, yaitu ketika oksigen di paru-paru dipindahkan ke darah. Dilanjutkan dengan respirasi internal, yaitu ketika oksigen di darah disalurkan ke sel-sel ke seluruh tubuh sehingga sel tersebut bisa bekerja dengan baik. Mekanisme pernapasan manusia berlangsung melalui 2 tahap, yakni tahap inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama kita akan membahas inspirasi. Inspirasi terjadi ketika udara dihirup melalui rongga hidung dan masuk ke dalam paru-paru. Pada pernapasan dada, proses inspirasi terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara yang disebabkan volume rongga dada yang lebih kecil daripada udara luar. Sementara itu, pada proses pernapasan perut, inspirasi terjadi apabila otot diafragma mendatar dan volume rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada lebih kecil daripada udara di luar sehingga udara pun masuk. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap ekspirasi terjadi ketika pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh keluar. Proses ekspirasi pada pernapasan dada terjadi jika otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi. Akibatnya, tulang rusuk turun dan volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan udara di dalam rongga dada akan lebih besar dan udara terdorong keluar. Sedangkan pada pernapasan perut terjadi saat otot-otot diafragma berkontraksi dan volume rongga dada mengecil. Hasilnya, tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada udara di luar sehingga menyebabkan udara dari dalam terdorong keluar dan terjadilah ekspirasi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kembali mekanisme proses inspirasi dan proses ekspirasi. Pada proses inspirasi terjadi pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru. Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi maksimum, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini akan menambah besar rongga dada sehingga udara pun masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida dan uap air dari paru-paru keluar tubuh. Pada gambar terlihat otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut. Tulang rusuk kembali ke posisi semula sehingga rongga dada menyempit, akibatnya udara dapat terdorong keluar paru-paru. Selanjutnya kita akan membahas kapasitas dan volume paru-paru. Kapasitas dan volume paru-paru adalah udara yang dapat dicapai masuk dan keluar paru-paru pada penarikan napas dan pengeluaran napas paling kuat. Diukur dengan menggunakan alat, yaitu alatnya bernama spirometer. Volume udara respirasi pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernafas. Volume pada paru-paru juga dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, tidal volume merupakan volume udara yang diinspirasikan dan diekspirasikan dengan setiap pernapasan normal, kurang lebih 500 mm. Yang kedua, volume cadangan inspirasi merupakan volume tambahan udara yang dapat diinspirasikan di atas tidal volume normal, kurang lebih 3000 ml.
Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat setelah akhir suatu ekspirasi tidak normal, kurang lebih 1100 ml. Dan yang keempat, volume residual, volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat, kurang lebih 1200 ml. Adapun faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru ada masa kerja, pemakaian alat pelindung diri atau APD, umur, jenis kelamin, kondisi kesehatan, kebiasaan merokok, dan juga kebiasaan olahraga. Selanjutnya dilanjutkan dengan macam-macam kapasitas paru-paru. Yang pertama yaitu kapasitas inspirasi, yaitu tidak volume ditambah volume cadangan inspirasi dengan jumlah udara kurang lebih 3.500 ml. Yang kedua, kapasitas residual fungsional, yaitu volume cadangan ekspirasi ditambah volume residual dengan jumlah udara kurang lebih 2.300 ml. Yang ketiga, kapasitas vital, yaitu volume cadangan inspirasi ditambah tidal volume dan volume cadangan inspirasi dengan jumlah udara kurang lebih 4.600 ml. Yang keempat adalah kapasitas total paru, yaitu maksimal pengembangan paru dengan usaha inspirasi yang sebesar-besarnya dengan volume udara kurang lebih 5.800 ml. Selanjutnya saya sajikan tabel nilai standar kapasitas vital paru agar lebih dimengerti. Di situ sudah secara umur dan jenis kelamin. Nah, untuk selanjutnya kita membahas suara nafas normal dan abnormal. Sudah saya sajikan dalam bentuk tabel, yaitu kualitas bunyi pernapasan normal dan bunyi napas yang tidak normal atau abnormal. Nah, untuk menguji napas pun dibutuhkan alat, yaitu stetoskop. Ketika kita melakukan akulturasi dengan stetoskop, mendengarkan adanya suara nafas seperti pada tabel yang sebelah kiri atau kualitas bunyi pernapasan normal, itu berarti klien tidak memiliki gangguan, tetapi disesuaikan kembali dengan kondisi klien. Dan apabila mendengar suara bunyi nafas seperti pada tabel sebelah kanan atau bunyi nafas yang abnormal, ini sebaiknya lakukan intervensi perawatan yang sesuai dengan SPO yang ada di instansi. Baiklah, hanya itu video yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.